Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga Engkau dapat lancarkan presentasi agama pada malam hari ini ya Tuhan. Semoga aku dapat menjelaskan dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik yang bisa aku dapatkan dalam presentasi yang akan aku jelaskan pada malam hari ini. Aku menyerahkan namamu dan nama Yesus Tuhan dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini aku bakalan jelasin tentang kasih karunia Allah. Kasih temanya sendiri itu My Dream. Kasih karunia sendiri juga adalah sesuatu yang mampu memberikan kebahagiaan, kesukaan, sukacita, kehangatan dalam berbicara, dan semua hal-hal positif ada dalam kasih karunia Tuhan. Selanjutnya, mengapa kita harus mengembangkan karunia Allah? Karena agar sesuatu talenta atau karunia yang telah diberikan oleh Allah sejak kita lahir tidak berakhir sia-sia dan dapat berguna bagi kehidupan kita dan berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya sendiri, kalau dulu pas gereja masih offline, kita bisa pelayanan di gereja, menjadi pemazmur, menjadi putra ataupun putri altar. Yang kedua, memberitakan Injil di dunia. Yang ketiga, apalagi dalam saat-saat pandemi saat ini, melayani Tuhan juga bisa dengan cara menyiarkan ibadah secara online. Nah, sekarang ini impian saya. Impian saya tuh mau jadi psikologi, mau jadi pengusaha, mau jadi desain grafis juga. Kalau ditanya-tanya kenapa sih saya punya impian yang cukup besar, enggak cuma satu bahkan. Karena saya sendiri pun terinspirasi dari kakak saya, keluarga saya, yang memotivasi diri saya sendiri gitu. Banyak hal, enggak dari kakak ataupun keluarga, yang memotivasi diri saya dalam kehidupan. Kayak sekarang untuk psikologi kayak melihat kakak kayak bisa mengerti, memberikan solusi yang terbaik untuk seseorang ataupun temannya yang mempunyai masalah itu menjadikan saya motivasi. Oh, kakakku aja lo bisa, kenapa aku enggak? Padahal posisinya pun sama-sama mengerti, dapat mengerti perasaan seseorang. Nah, kedua, kenapa pengen jadi pengusaha sukses? Karena saya sendiri pun di keluarga saya menjalankan suatu usaha dan itu membuat membuat saya kayak berpikir aku lo udah benar-benar ngerasain gitu loh gimana susahnya buat dapetin uang, gimana susahnya sih harus kerja, gimana sih seusaha harus berusaha gimana sih untuk dapetin uang yang banyak. Dan karena saya ingin itu terjadi dalam kehidupan saya berpikir, karena saya berpikir kayak kalau kamu mau kaya itu pendapatanmu jangan cuma satu saja. Kayak misal profesi saya jadi psikolog, saya nggak mau, kalau mau jadi kaya mau jadi sukses masa pendapatan saya hanya di psikolog itu saja. Jadi saya juga menambah desain grafis untuk menambah pendapatan saya agar dapat mendapatkan pendapatan yang lebih. Karena itu tadi, kalau kamu ingin kaya kamu harus mau melakukan hal yang lebih keras, dapat kerja keras, harus kerja cerdas juga, apalagi di masa yang sekarang ini yang penuh dengan teknologi, mereka perlu banyak bantuan juga. Itu adalah salah satu peluang untuk mendapatkan uang. Makanya itu kenapa saya punya banyak banyak karena saya itu
anggapannya kayak moto dalam hidup saya untuk menjadi sukses itu bukan hal yang gampang. Tapi kalau kamu benar-benar mau sukses, kamu pasti bakalan melakukan kerja keras untuk mendapatkannya dan dapat kerja cerdas untuk melakukannya juga. Kesimpulannya, Tuhan tuh gak bakalan kasih beban kepada manusia atau kepada umatnya lebih dari apa yang hambanya sanggupi, karena Tuhan itu kayak nggak pernah tidur. Kali saat kalian tidur, Tuhan tahu kalian gimana. Saat saat kalian sendiri sedih, Tuhan tahu anakku lagi sedih. Gimana gimana aku bisa menghiburnya. Kayak Tuhan tuh bakalan datangkan segala bala bantuan untuk anaknya, karena Tuhan itu sayang gitu loh sama semua umatnya, sama semua anak-anaknya. Dan Tuhan pun nggak bakalan ngasih beban yang melebihi apa yang anak-anaknya ataupun umatnya sanggupin. Dan Tuhan akan selalu menyertai umatnya, tidak peduli seberapa berat dan seberapa susah yang dialami oleh hambanya. Mau hambanya kayak gimana, Tuhan nggak bakalan tinggal diam. Tuhan bakalan bakalan memberikan bantuan itu dalam bentuk apapun, entah itu dari orang-orang sekitarnya, entah itu langsung ke dirinya sendiri. Sebelum mengakhiri presentasi saya pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih aku telah melakukan presentasi pada hari ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi orang yang melihatnya, bagi Pak Yesus juga, dan dapat mendapatkan nilai yang terbaik yang dapat aku dapatkan dalam presentasi yang telah aku jelaskan ini. Aku berdoa dalam namamu, dalam nama Yesus Tuhan antara kami. Amin. Kemuliaan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga presentasi saya pada hari ini dapat bermanfaat bagi semua yang melihat ini. Terima kasih.